Baik, selamat siang Bapak-Bapak CGP hebat. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi demonstrasi kontekstual kaitannya dengan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Nah, sebelum lanjut, kiranya mari kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya sendiri, Ketut Suartame, asal sekolah dari SD Negeri 4 Bunutan, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem. Oke, silakan lanjut, Pak Kadek. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Anugrah Wirahman, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem, asal sekolah SD Negeri 2 Rendang. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih. Saya Ibu Putu Gede Ilyana Kusuma SPDGR, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem, asal sekolah dari SDN 2 Sebagan. Baik, terima kasih. Nah, jadi kita sudah memperkenalkan diri. Nah, nanti sebelum lanjut, kegiatan nanti akan dibagi ke dalam 3 sesi. Nah, di mana masing-masing dari CGP akan menjadi supervisor dan CGP lainnya bertindak sebagai cook dan coaching. Nah, demikian kiranya pembukaan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya nanti akan dibagi sesuai dengan sesi-sesi yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Putut. Selamat pagi Pak Dek. Hari ini Putut. Oke, gimana kabar hari ini? Ya, hari ini astungkare, sehat, dan selalu tetap bahagia dan semangat Pak Dek. Oke, semangat ya Pak Tut ya. Jadi hari ini kayaknya Pak Tut mau melakukan kegiatan coaching, ya. Benar nggak Pak Tut? Betul sekali Pak Dek. Jadi saya sesuai dengan rencana kita kemarin, jadi ingin melakukan coaching dengan Pak Tude, Pak Dek. Oh, okay. Jadi Pak Tut akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Tude. Jadi pada hari ini Tiang selaku supervisor akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penilaian supervisi, Pak Tut. Tentunya rubrik penilaian supervisi ini saya buat berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Serta juga tidak lupa juga Tiang akan mengamati alur tirta yang ada pada kegiatan coaching nanti antara Pak Tut dengan Pak Tude. Tetapi sebelumnya Pak Tut, kalau boleh saya tahu Pak Tut, pada kesempatan kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Tut kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Baik Pak Dek, nah jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kaitannya dengan yang pertama adalah bagaimana penuh. Kedua, tentu sebagai pendengar yang aktif. Nah, dan yang ketiga, bagaimana dalam coaching itu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak Dek. Iya, berarti Pak Tut ingin mengembangkan 3 kompetensi, ya? 3 kompetensi ya, betul. Ya, yang ada dalam kegiatan coaching nanti. Tetapi kalau boleh saya tahu, Pak Tut, kompetensi mana yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi, yang ingin Pak Tut saya observasi nanti dalam kegiatan coaching Pak Tut? Jadi terkait dengan 3 kompetensi tadi, nah tentu saya akan mengambil salah satu kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, nah, untuk bisa menggali potensi yang dimiliki oleh tersebut. Baik, jadi dari ketiga kompetensi yang Pak Tut akan tunjukkan nanti pada saat kegiatan observasi dengan Pak Tude, jadi ada satu yang akan memang Pak Tut lebih tingkatkan lagi, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Nah, tetapi indikator ketercapaian yang Pak Tut inginkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak Tut. Jadi harapan saya mengenai melalui pertanyaan berbobot itu, yang pertama ya, jadi saya sebagai cook
bagaimana bisa mengarahkan coach untuk bisa menggali potensinya. Nah, jadi coach itu mendapatkan solusi lah dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya saat ini. Dan yang kedua, saya bisa dari pertanyaan yang berbobot itu bisa memunculkan ide-ide baru dari seorang coach nanti saat kita berdiskusi. Seperti itu, Pak. Baik, bagus sekali ternyata Pak Tut. Jadi indikator ketercapaiannya adalah Pak Tut nanti bisa menggali potensi nih yang ada dalam kegiatan coaching antara Pak Tut dengan Pak Tude. Kemudian mungkin mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah terhadap apa yang nanti dialami oleh coachingnya nanti atau Pak Tude. Nggih. Nah, untuk selanjutnya, ya, betul. Nggih, untuk selanjutnya Pak Tut, kegiatan coaching mungkin silakan dilakukan. Nggih, tentunya sebelum memulai praktek ini silakan Pak Tut mempersiapkan diri dengan Pak Tude dan juga semoga kegiatan coachingnya bisa berhasil. Nggih, silakan Pak Tut. Baik, terima kasih Pak De atas waktunya. Nah, jadi mudah-mudahan coaching nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, silakan dimulai Pak Tut. Ya, silakan mulai. Selamat pagi Pak Tut. Maaf mengganggu. Selamat pagi Pak Tude. Yeah. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Pak Tut untuk berbincang-bincang pada kesempatan pagi hari ini? Oke Pak Tude. Nah, jadi sesuai dengan rencana kemarin kan kita mau berbincang-bincang lewat virtualnya niki Pak Tude. Silakan Pak Tude. Nggih, Pak Tut. Sebenarnya saya mau cerita-cerita sedikit ini Pak Tut mengenai kendala saya di kelas dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6 Pak Tut. Terkait dengan permasalahan proses pembelajaran tentunya Pak Tude sampai minta waktu saya ini. Nah, ada apa ya dengan murid-murid kelas 6 Pak Tude? Iya Pak Tut, begini Pak Tut. Jadi saya rasa selama saya mengajar di kelas ini, saya belum mampu untuk memberikan kebutuhan belajar sesuai dengan pemetaan yang telah saya lakukan di awal semester Pak Tut. Oh begitu ya Pak Tude. Jadi selama proses pembelajaran di kelas 6 belum mampu memberikan kebutuhan belajar atau pemetaan terkait dengan kesiapan belajar di awal semester. Nah, terus tujuan apa yang Pak Tude ingin capai dalam ya pertemuan ngobrol-ngobrol singkat kita hari ini? Yang saya ingin capai Pak Tut, saya pengen mencari sebuah solusi dari kendala-kendala saya ini Pak Tut. Kemudian saya juga merasa belum percaya diri. Terus saya juga belum merasa puas terhadap pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan ini Pak Tut. Sehingga saya merasa belum mencapai tujuan pembelajaran di hari itu. Apalagi siswa yang saya ajarkan di kelas 6 ini beberapa belum mengetahui kebutuhan belajar mereka sendiri, Pak Tut. Oh iya, Pak Tude tadi menyampaikan merasa kurang puas ya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Padahal itu kan sudah setiap hari Pak Tude berkecimpung dengan anak-anak kelas 6. Nah, apa yang membuat Pak Tude itu merasa kok tujuan pembelajarannya belum tercapai atau tidak tercapai sehingga Pak Tude itu merasa ada ketidakpuasan begitu ya. Jadi apa yang merasa kurang dari pembelajaran Pak Tude itu? Nah ini Pak Tut, dari observasi yang telah saya lakukan itu, saya melihat beberapa murid belum bisa mengikuti proses pembelajaran praktik olahraga yang saya berikan Pak Tut. Itu karena siswa belum mengetahui kebutuhan belajarnya sendiri. Ketika saya tanya, apa kebutuhan kalian? Mereka masih kebingungan, masih mengikuti teman-temannya. Seperti itu, Pak Tut. Oh, jadi padahal ini praktek olahraga, tetapi anak-anak masih merasa kebingungan apa yang harus dia penuhi, kebutuhannya belum diketahui.
Nah, kalau saya tanya ini lebih lanjut ya Pak Tude, kalau disesuaikan dengan angket, dengan kriteria ya, jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar itu kan kita perlu angket, ada kriteria lah yang harus kita tentukan. Ada belum mencapai tujuan belajar, jadi akhirnya mungkin ada cukup tercapai dan sudah maksimal tercapai. Nah, kira-kira Pak Tude ini dalam posisi pembelajaran seperti itu berada pada posisi yang mana dari angket dari 3 kriteria tersebut? Baik Pak Tut, kalau saya masih merasa di kriteria yang cukup Pak Tut, karena saya masih merasa harus memahami kebutuhan belajar murid sehingga bisa tercapai secara maksimal kebutuhan muridnya Pak Tut. Oh, bagus sekali itu ya Pak Tude, jadi sudah menyebarkan angket, jadi di awal itu sudah ada lah kriteria yang Pak Tude itu rangkum. Nah, jadi Bapak sudah memotivasi diri di sini. Nah, sekarang kira-kira kekuatan apa yang Pak Tude miliki untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang dalam proses angket tadi masih dalam kategori cukup tercapai. Nah, kekuatan apa yang Pak Tude miliki untuk memenuhi sampai tujuan itu tercapai? Iya Pak Tut, kalau kekuatan saya rasa saya memiliki motivasi dan semangat juang untuk belajar lebih Pak Tut. Kemudian saya juga merasa punya inovasi pembelajaran dalam hal membuat media pembelajaran Pak Tut. Terutama dari segi penampilkan suara maupun gerak dari olahraga yang akan dilaksanakan Pak Tut. Ya, bagus sekali itu Pak Tude. Nah, jadi bisa dikombinasikan lah dengan media-media pembelajaran seperti memberikan contoh melalui video pembelajaran. Nah, jadi anak-anak akan semakin tahu ya bahwa kegiatan olahraga yang akan nanti diikuti adalah modelnya seperti itu yang sudah ditampilkan dalam video pembelajaran. Nah, tentu Pak Tude di sini memiliki kemampuan sudah ya, jadi bisa menciptakan media pembelajaran yang menarik, yang bisa memenuhi karakter belajar murid. Nah, seperti melihat tadi, menonton video, nanti bisa dari contoh yang diberikan, bisa anak-anak tergerak lah dengan karakter yang kinestetik itu, bisa dia mencontoh dengan gerak-gerak ya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak Tut. Tapi terus terang sampai saat ini saya masih perlu memahami lagi kebutuhan belajar murid secara keseluruhan Pak Tut, terutama dalam berdiferensiasi ini. Gimana caranya saya bisa mencapai tujuan pembelajaran di hari itu Pak Tut? Jadi ini sekarang kaitannya kembali ke berdiferensiasi ya. Jadi Pak Tude tadi sudah berusaha berinovasi, juga masih kurang ya. Jadi baik dalam memahami kebutuhan murid ini merasa masih kurang juga. Lalu apa yang bisa Pak Tude lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami kebutuhan belajar murid itu? Rencana saya sih, Pak Tut, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di KKG Penjas mengenai ada praktek-praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba lagi tes diagnostik ya sebelum memulai pembelajaran itu. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan media-media pembelajaran pendukung di hari itu agar tidak terulang lagi hal-hal seperti yang kemarin terjadi, Pak Tut. Ya, luar biasa itu ya. Jadi ide-idenya Pak Tude ini sebenarnya sudah ada ya. Nah, tinggal sekarang action sebenarnya. Jadi luar biasa sekali Pak Tude mampu mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan tuntutan kurikulum kita sekarang, kurikulum Merdeka. Nah, apakah Pak Tude sekarang sudah merasa ada kepercayaan diri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Astung Kare, saya akan mempersiapkan lebih ini Pak Tut. Jadi saya sudah merasa lebih percaya diri dengan persiapan yang lebih matang nanti Pak Tut. Oke ya, jadi dengan apa yang sudah disampaikan tentunya sudah perencanaan
memiliki perencanaan yang luar biasa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, semoga dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya Pak Tude dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, lalu komitmen Pak Tude terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini ke depannya bagaimana supaya setiap permasalahan itu bisa teratasi dengan baik? Komitmen saya Pak Tut, saya akan meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri saya dalam memahami kebutuhan belajar murid, terutama pemenuhan kebutuhan belajar murid saat itu Pak Tut. Nah, serta saya akan konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, sangat setuju sekali dengan komitmen Pak Tude ini, luar biasa ya. Jadi guru PJOK yang hebat, nah, jadi memiliki komitmen yang kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan, harapan bisa tercapai dan pembelajaran begitu bermakna dan anak-anak merasa senang. Nah, mudah-mudahan Pak Tude ini bisa konsisten dan mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Ya, luar biasa Pak Tude. Iya Pak Tut, silakan dilanjutkan nanti. Oke, terima kasih sama-sama atas waktunya hari ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Tude. Terima kasih Pak Tut. Jadi pada kegiatan tadi saya sudah ikut mendampingi dan juga mengamati dengan membuat catatan-catatan yang sudah ada dalam rubrik penilaian yang di awal kita sudah sepakati rubrik penilaiannya, yaitu saya mengamati tentang alur tirtanya, kemudian prinsip-prinsip coaching yang sudah patut terapkan. Nah, di sini saya mendapat catatan yang pertama, untuk rencana aksi yang sudah patut buat itu sudah tahap demi tahapan itu sudah jelas sekali. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan pemantik ataupun pengajuan pertanyaan berbobot itu sudah patut sampaikan dengan baik. Kemudian juga patut memberikan, yang kedua memberikan atau membantu si coach untuk melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai yang nantinya untuk ditanggung-jawabi atau menjadi tanggung jawab oleh si coach. Kemudian yang ketiga, di awal juga patut sudah mengembangkan dengan baik ya yang sampaikan tadi tentang pengajuan pertanyaan berbobot dan juga alur tirta dari dari tujuan, kemudian identifikasi sampai pembuatan tanggung jawab dan juga komitmen sudah nampak jelas, jadi sudah beruntut, bagus sekali Pak Tut. Nah, sekarang tentunya dari indikator yang tampak dari ketercapaian yang Pak Tut inginkan itu kira-kira bagaimana indikator ketercapaian menurut Pak Tut tadi yang nampak ya sudah Pak Tut lakukan dalam kegiatan coaching? Jadi terima kasih Pak Kadek. Nah, jadi kompetensi dari dan termasuk indikator ketercapaian yang sudah muncul kaitannya dengan kegiatan coaching tadi. Nah, tentu dalam hal ini kan saya ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Sana kemudian kehadiran penuh dalam melakukan coaching. Inilah kalau tadi tentang kompetensinya itu kan berkaitan dengan pertanyaan berbobot itu, maaf ya, jadi pertanyaan berbobot sebenarnya. Ya. Nah, tentu Pak Kadek tadi sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi kompetensi itu sudah muncul semua. Nah, jadi itulah sebenarnya harapan kami melaksanakan coaching, bagaimana kompetensi tersebut bisa dimunculkan seperti itu Pak Kadek. Baik, Pak. Jadi luar biasa Pak Tut. Jadi untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot memang sudah nampak dengan jelas apa yang Pak Tut lakukan tadi dalam kegiatan coaching. Nah, tentunya sekarang Pak Tut, saya ingin tahu, mungkin Pak Tut nih, apa yang ingin Pak Tut kembangkan lagi selain kompetensi membuat pertanyaan berbobot itu dalam kegiatan coaching berikutnya? Nah, tentu seperti tadi kan ada 3 kompetensinya itu. Yang satu itu tadi adalah menjadi pokok terkait
terkait kegiatan coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali ide-ide dari seorang coach dan menemukan solusinya. Nah, kemudian yang perlu dikembangkan lagi kan lagi dua terkait dengan pendengar aktif, kemudian berkehadiran penuh dalam melakukan coaching. Nah, sehingga ketika kalau kita sudah melaksanakan kehadiran penuh, kita bisa fokuslah mencatat hal-hal yang menjadi harapan dari seorang coach tersebut. Nah, semoga saya bisa kedepannya lebih baik lagi mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, dan yang jelas, nah semoga kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan dalam coaching kali ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, karena tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memantik lah bagaimana ide-ide, solusi dari seorang coach itu bisa dimunculkan dari dalam diri seorang coach tersebut. Nah, seperti itu, Pak Dek. Baik, Pak Tut. Jadi pada kegiatan hari ini saya selaku supervisor bukannya hanya semata-mata untuk menilai saja, tapi bagaimana kita atau nantinya Pak Tut bisa mengembangkan diri Pak Tut untuk kedepannya dalam membantu teman sejawat ataupun rekan guru yang lain ataupun rekan kepala sekolah yang lain dalam mengembangkan diri mereka, tentunya dengan melakukan pendekatan coaching ini. Nah, terakhir Pak Tut, jadi saya ucapkan terima kasih Pak Tut atas waktunya. Jadi Pak Tut sudah bersedia saya observasi tadi, dan juga tidak lupa luar biasa sekali apa yang Pak Tut lakukan ya. Jadi jangan tegang ya Pak Tut ya. Kelihatan nih kayak ketegang nih. Oke, tak semangat Pak Tut. Ya, oke, harus santai sedia, Pak Tut, ya. Pak Dek. Terima jadi, kasih juga nilainya atas tidak harus 1 sampai 10 ya. Nilainya luar biasa. Oke. Ya, Pak Tut ya. Jadi sudah bagus sekali. Siap. Apa yang Pak Tut lakukan. Oke. Jadi semoga apa yang Pak Tut perbuat dan juga kedepannya nanti bisa terus menjadi guru yang hebat. Dan tentunya sudah menjadi kepala sekolah ya Pak Tut ya, dan jadi guru juga kepala sekolah ya. Jadi tentunya Pak Tut juga sukses ke depannya mendampingi guru dan juga bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya nanti supaya lebih meningkat lagi. Oke. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Tut? Saya rasa sudah cukup Pak Dek, karena sesuai dengan apa yang disampaikan, kemudian umpan balik yang luar biasa dari seorang supervisor, tentunya mendapatkan motivasi yang luar biasa lah ke depannya. Sesuai dengan harapannya bisa melaksanakan coaching dalam hal guru-guru lain juga ada masalah bisa terselesaikan dengan teknik coaching seperti ini Pak Dek. Luar biasa pendampingannya, motivasinya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, baik Pak Tut, jadi semoga Pak Tut tidak kapok ya melakukan kegiatan observasi dengan saya nanti. Oke, mungkin jadi dalam kegiatan hari ini mungkin saya akhiri. Semoga ke depan Pak Tut kembali tetap semangat ya Pak Tut ya, tetap semangat dan juga sukses lagi. Ya. Terima kasih Pak Tut. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.